Hai teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aulia Sulistianingsih dan teman saya Muhammad Fajar Aulia dan Elvareta Fauzia. Kami akan menjelaskan terkait teori belajar Skinner. Skinner meyakini bahwa mekanisme belajar adalah sama bagi semua spesies. Keyakinan ini mendorongnya mempelajari hewan dengan harapan dapat menemukan komponen-komponen belajar organisme yang lebih sederhana dari manusia, termasuk burung merpati. Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan penting dalam proses belajar. Arti ganjaran itu sendiri adalah respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan adalah sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Saya akan menjelaskan eksperimen yang dilakukan oleh Skinner. Salah satunya adalah kotak Skinner, atau yang terkenal dengan nama Skinner Box. Alat dalam kotak tersebut mengantarkan makanan ke dalam sebuah nampan secara acak. Setelah tikus terbiasa dengan kotak tersebut, Skinner memasang tuas dan mengamati perilaku tikus tersebut. Ketika tikus yang lapar mengeksplorasi kotak tersebut, ia terkadang menekan tuas yang ada, dan makanan akan terisi. Tidak lama kemudian, tikus tersebut mempelajari bahwa konsekuensi menekan tuas bersifat positif, artinya ia akan mendapatkan makanan. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Skinner terhadap tikus, selanjutnya adalah burung merpati yang menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya, Law of Operant Conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Nah, yang kedua adalah Law of Operant Extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan itu tidak diiringi oleh penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Operant conditioning. Pengkondisian operan atau pengkondisian instrumental adalah bentuk belajar asosiatif ketika konsekuensi perilaku mengubah probabilitas terjadinya perilaku tersebut. Skinner memilih istilah operan untuk menggambarkan perilaku organisme. Saya akan menjelaskan prinsip belajar Skinner. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Jika tingkah laku yang diinginkan pendidik terjalankan, maka diberi hadiah atau reward. Berikut adalah kelebihan dari teori belajar Skinner. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Adapun kekurangannya, pertama, proses belajar itu dipandang dapat diamati secara langsung, padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagian gejalanya. Kedua, proses belajar ini dipandang bersifat otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti mesin dan robot. Padahal, setiap siswa memiliki self-regulation atau kemampuan mengatur diri sendiri dan self-control atau pengendalian diri yang bersifat kognitif. Dan karenanya, ia bisa menolak merespon jika ia tidak menghendaki, misalnya karena lelah atau berlawanan dengan kata hati. Ketiga, proses belajar manusia dianalogikan dengan perilaku hewan itu sangat sulit diterima, mengingat amat mencoloknya perbedaan antara karakter fisik dan psikis manusia dengan karakter fisik dan psikis hewan. Sekian video penjelasan terkait teori belajar Skinner. Terima kasih telah menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.